banget, anjir. Siapa yang bilang dia dari rumah siapa? Gue nggak punya bos, gue bukan jongos ya. Mau dia posting-posting orang, melibatkan orang lain, itu namanya sedeng ya. Sedeng namanya. Ya, namanya Senin Kalibata. Kayak gitu. Swastiastu, namaste. Suka nimbrung urusan orang. Jadi pertanyaan gue adalah, orang yang ngakunya punya profesi yang sibuk, tapi masih urus-urusin yang kayak gini, terus salah ngomong, udah dia yang salah ngomong, dia pula yang mau ngelaporin orang, ya. Giliran di DM nggak dibalas, tapi bekicau kesana kesini, memang, itu dia. Nggak ada suaranya kan? Sehat-sehat Kak, siap. Aduh, cepet banget lagi, nggak bisa kebaca lagi. Pengacara sapu jagat. Ibu-ibu terkuat di bumi, anjir. Tercium baunya sampai sini. Harga satu parfum gue sama kayak gaji lu sebulan ya. Jadi diam. Gak usah sok-sok mantap. Mana nih? Gue mau undang teman gue dulu. Invite siapa ya? Invite Jakaria aja. Invite Jaka. Gue mau bahas nih. Bang Jaka, mana cara ngedeinnya? Depan. Halo, Salah dong. Bang, katanya ada yang mau ngelaporin gue. Halo Bang Jaka. laporin aja. Iya, Ya, makanya laporin gue aja bilang kalau laporin berani. aja, ribet banget. Iya, orang itu pengacara ini apa namanya Sunat Kalijaga itu ya? Iya, sunat. Sunat Kalijaga. Ini memang pengacara itu nggak cocok jadi pengacara, lebih cocoknya jadi tukang cilok. Masa pengacara bawa pistol katanya, tapi kita nggak tahu juga apakah itu cuman klaim atau lain sebagainya kan. Jangan-jangan ini cuman klaim juga. Pengacara itu kan jago ngeklaim terkait hal-hal yang seperti itu. Akan Kalau tetapi, ngeklaim emang boleh Bang, asal-asalan gitu? ya sebenarnya nggak masalah sih, tetapi secara apa moral, secara etika itu udah melanggar. Jadi kita berbicara tentang hukum itu bukan hanya berbicara tentang hukuman pidana dan lain sebagainya. Di dalam hukum itu ada etika, ada moral yang harus dijaga. Jadi sebagai pengacara pun kita harus jaga itu terkait dengan etika dan moral itu. Jangan sampai kita langgar. Betul. Artinya ketika seorang pengacara melanggar etika dan moral itu, dia bukan pengacara, tapi lebih ke pengacara jalanan. Lebih cocok jadi pengacara jalanan aja, ya kan? Jadi koboi, bawa pistol, tembak-tembak orang. Kalau apa namanya, kalau dia merasa saksinya terancam, ya dia lapor lah Iya, ke PSK, ya nggak? iya. Kenapa dia Jadi yang memang dia itu lupa kenapa kemudian NM itu bisa dikenakan apa namanya dengan pasal ancaman kekerasan. Nah, terkait dengan mengancam orang itu ada juga secara psikologis. benar? Nah, dengan dia menyatakan bahwa dia apa namanya membawa pistol dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung dia bermain di ranah psikologis itu Iya, benar. agar orang-orang takut tidak menyerang dirinya dan tidak menyerang kliennya. Kliennya, benar. Nah, pada saat netizen menyerang kliennya dia, itu marwah dia sebagai lawyer itu jatuh. Nah, itulah dia sangat malu terkait dengan hal itu, Sunat Kalijaga itu. Tapi nggak usah takut Kak Janzabela. Enggak lah, gue mah nggak takut Bang. Kalau dilapor, Iya. gue lapor balik Bang, beneran. Iya, betul Iya betul kan? betul betul ya. Lapor Jadi balik lah.
Hmm, tidak ada ketakutan lagi bagi kita Tidak ada dengan ketakutan apalagi pengacara-pengacara. menghadapi dia. Aduh, hancur. Aduh, 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 aduh. Ngaco. Padahal dia gua DM loh. Tapi dia keluar-keluar kemana-mana. Pengecut dia berarti, pengecut dia. Iya. Orang udah gua DM, kenapa lu nggak balas? Dia nanya lagi, Iya. ini orang asli atau admin asli? Gua bilang. Ini memang Kak Jazabella ini petarung nih. Petarung Iya, sejati. apa pula kita mau meluruskan, maksudnya, gua ngasih tahu lu nggak bener statementnya begitu, malah mau lu laporin, ribet Iya. lu. Emang dia bilang apa Kak statement dia? Abang belum denger ya? Belum, belum. Bentar, nih abang denger ya. Iya, Dia bilang gini, biar nggak kurang lebih jadi gua putar aja lah. iya. Betul, betul. Itu bawa. Bentar, Allah, ini ribet nih game-game ini. Bentar ya bang. Iya, siap, aman Kak. Santai. Itu bawa. Beneran? Indonesia nih, denger bang. Kriminal. Sunan, besok bakalan rame loh. Ada yang mau mengintimidasi dan mau nyerang Dr. Oki. Nah, makanya dari pagi saya udah siap itu. Kalau lihat di Instagram saya sudah siap bawa 2 pistol dengan peluru lengkap. Saya pikir kalau nanti di jalan atau di pengadilan ada yang mengancam nyawa kami, saya nggak akan segan-segan melakukan penembakan, kan gitu. Tapi ternyata yang menyerang kami setelah kami Dr. Oki bersaksi, yang nyerang kami dari belakang ternyata. Ada suara-suara binatang-binatang makhluk halus gitu nyerang dari belakang. Terus gue nanya, emang boleh ya sipil itu bawa? Itu dia bilang. Oh, iya, 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 iya. Aku dengar juga itu pagi tadi dia ngomong itu pas dia live itu. Iya live. Pas aku masuk live itu. Iya, iya. Makanya Kak, makanya ini kegagalan seorang pengacara itu di dalam ilmu hukum itu tadi. Loh kok mute? Bang Jaka di mute ya. Nah jadi gitu guys ya. Pakai ngomong bacot bilang gue ada bos lah. Bos apa? Bosok lu. Ngaco. Sakit jiwa. Banget anjir. Siapa yang bilang dia dari rumah siapa? Gue nggak punya bos, gue bukan jongos ya. Mau dia posting orang, melibatkan orang lain, itu namanya sedeng ya. Sedeng namanya. Ya, namanya Senin Kalibata. Kayak gitu. Swastiastu, namaste. Suka nimbrung urusan orang. Jadi pertanyaan gue adalah, orang yang ngakunya punya profesi yang sibuk tapi masih urus-urusin yang kayak gini, terus salah ngomong, udah dia yang salah ngomong, dia pula yang mau ngelaporin orang, ya. Giliran di DM nggak dibalas. Di DM nggak dibalas. Tapi bekicau kesana kesini. Memang itu dia. Nggak ada suaranya kan? Sehat-sehat Kak, siap. Aduh cepet banget lagi, nggak bisa kebaca lagi. Pengacara sapu jagat. Ibu-ibu terkuat di bumi, anjir. Tercium baunya sampai sini. Harga satu parfum gue sama kayak gaji lu sebulan ya. Jadi diam. Gue sok-sok mantap. Mana nih? Gue mau undang teman gue dulu. Invite siapa ya? Invite Jakaria aja. Invite Jaka. Gue mau bahas nih. Bang Jaka, mana cara ngedeinnya?
Depan. Halo. Salah dong. Bang, katanya ada yang mau ngelaporin gue. Halo Bang Jaka. Laporin aja. Iya, Ya makanya laporin gue aja bilang kalau laporin berani. aja, ribet banget. Iya. Orang itu pengacara ini apa namanya Sunat Kalijaga itu ya? Iya, sunat. Sunat Kalijaga. Jadi memang pengacara itu nggak cocok jadi pengacara, lebih cocoknya jadi tukang cilok. Hmm. Masa pengacara bawa pistol katanya, tapi kita nggak tahu juga apakah itu cuman klaim atau lain sebagainya kan. Jangan-jangan ini cuman klaim juga. Pengacara itu kan jago ngeklaim terkait hal-hal yang seperti itu. Akan Kalau tetapi ngeklaim emang boleh Bang asal-asalan gitu. ya sebenarnya nggak masalah sih, tetapi secara apa moral, secara etika itu udah melanggar. Jadi kita berbicara tentang hukum itu bukan hanya berbicara tentang hukuman pidana dan lain sebagainya. Di dalam hukum itu ada etika, ada moral yang harus dijaga. Jadi sebagai pengacara pun kita harus jaga itu terkait dengan etika dan moral itu. Jangan sampai kita langgar. Betul. Artinya ketika seorang pengacara melanggar etika dan moral itu, dia bukan pengacara, tapi lebih ke pengacara jalanan. Lebih cocok jadi pengacara jalanan aja, ya kan? Jadi koboi, bawa pistol, tembak-tembak Makanya. orang. Kalau apa namanya, kalau dia merasa saksinya terancam, ya dia lapor lah Iya, ke PSK, ya nggak? iya. Kenapa dia Jadi yang memang dia itu lupa kenapa kemudian NM itu bisa dikenakan apa namanya dengan pasal ancaman kekerasan. Nah, terkait dengan mengancam orang itu ada juga secara psikologis. Mm-mm. Nah, Benar. dengan dia menyatakan bahwa dia apa namanya membawa pistol dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung dia bermain di ranah psikologis itu Iya, benar. Benar. agar orang-orang takut tidak menyerang dirinya dan tidak menyerang kliennya. Kliennya, benar. Nah, pada saat netizen menyerang kliennya dia, itu marwah dia sebagai lawyer itu jatuh. Nah, itulah dia sangat malu terkait dengan hal itu, Sunat Kalijaga itu. Mm-mm. Tapi nggak usah takut Kak Janzabela. Enggak lah, gue mah nggak takut Bang. Kalau dilapor, Iya. gue lapor balik Bang, beneran. Iya, betul, Iya betul, kan? betul, betul ya. Lapor Jadi, balik lah. Tidak ada ketakutan lagi bagi kita Tidak ada dengan ketakutan pengacara-pengacara. apalagi menghadapi dia. Aduh, hancur. Aduh. Ngaco. Padahal dia gue DM loh. Tapi dia keluar-keluar kemana-mana. Pengecut dia berarti, pengecut dia. Iya. Orang udah gue DM, kenapa lu nggak balas? Dia nanya lagi, ini Iya. ini orang asli atau admin asli? Gue bilang. Ini memang Kak Janzabela ini petarung nih. Petarung Iya, sejati. apa pula kita mau meluruskan, maksudnya, gue ngasih tahu lu nggak bener statementnya begitu, malah mau lu laporin, ribet Iya. lu. Emang dia bilang apa Kak statement dia? Abang belum denger ya? Belum. Bentar, nih abang denger ya. Iya. Dia bilang gini, biar nggak kurang lebih, jadi gue putar aja lah. Iya. Betul. Itu bawa. Bentar, Allah, ini ribet nih game-game ini. Bentar ya bang. Iya, siap, aman Kak. Santai. Itu bawa. Beneran. Indonesia ini Nih, denger bang. kriminal. Sunan, besok bakalan rame loh. Ada yang mau mengintimidasi dan mau nyerang Dr. Oki. Nah, makanya dari pagi saya udah siap itu. Kalau lihat di Instagram saya sudah siap bawa 2 pistol dengan peluru lengkap. Saya pikir kalau nanti di jalan atau di pengadilan ada yang mengancam nyawa kami, saya nggak akan segan-segan melakukan penembakan, kan gitu. Tapi ternyata yang menyerang kami setelah kami Dr. Oki bersaksi, yang nyerang kami dari belakang ternyata. Ada suara-suara binatang-binatang makhluk halus gitu nyerang dari belakang.
Terus gue nanya, emang boleh ya sipil itu bawa? Itu dia bilang. Oh, iya, 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 iya. Aku dengar juga itu pagi tadi dia ngomong itu pas dia live itu. Iya live, Pas dia aku live. masuk live itu. Mm-mm. Iya, iya. Makanya Kak, makanya ini kegagalan seorang pengacara itu di dalam ilmu hukum itu tadi. Mm-mm. Loh kok mute? Bang Jaka di mute ya? Nah jadi gitu guys ya. Pakai ngomong bacot bilang gue ada bos lah. Bos apa? Bosok lu. Ngaco. Sakit jiwa.